Oh iya ya, kalau layar hijau itu lebih ini, lebih apa namanya? Ya, backgroundnya memang butuh layar hijau. Itulah kenapa film-film pakai layar hijau belakang. Halo, halo. Tes, tes. Tes, tes. Suara bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Aman, Pak. Siap. Udah bisa kita mulai atau ada yang masih ditunggu? Baru berapa orang nih? 17 orang ya? Ya, Pak. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan saja materi kita untuk mata kuliah statistik lanjut untuk pertemuan minggu ini. Mohon maaf mulainya agak telat, soalnya tadi ada masalah di server UI ya. Jadi ternyata kalau pingin hostnya itu pingin akses Zoom secara remote dari rumah dan terkoneksi ke server UI itu agak maksudnya harus harus terkoneksi dengan server UI sehingga dia bisa remote, nggak harus mengoperasikan dari departemen karena kan departemen lagi ini ya, lagi lockdown ya kampus ya. Tapi ternyata lagi ada masalah kendala tadi teknis di servernya sehingga tadi hostnya mengontak saya untuk ya udah dimulai langsung aja tapi saya yang jadi hostnya gitu. Soalnya
ada kendala di koneksi server di UI-nya yang lagi bermasalah untuk mengakses Zoom-nya ini. Dia agak telat tadi, nggak apa-apa, kita mulai aja. Masih ada 1 jam cukup lah, 1 jam setengah atau jam 15 menit kita lanjutkan materi kita tentang General Factorial Design ya. Sampai di sini sebelum kita mulai ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin ditanyakan, ada yang didiskusikan terkait perkuliahan atau tugas atau apapun terkait kelas ini? Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Nggak ada? Aman di akhir ya? kuliah aja, Pak. Di akhir aja? Oke. Siap. Kita mulai dulu aja materi kita. Saya share dulu screen-nya sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Sip. Oke. Ya. Ini part 2-nya dari General Factorial Design, lanjutan dari yang kemarin. Masih di topik mengenai General Factorial Design. Jadi cuman ini tindak lanjutnya. Kalau kemarin kita belajar General Factorial Design untuk 2 faktor ya kalau nggak salah. Nah ini untuk coba kita lihat seandainya lebih dari 2 faktor seperti apa. BTW kita UAS kapan ya? Ada yang tahu? Jadwal baru udah pada punya belum? Belum, Pak. Belum. Ini pertemuan keberapa? Belum, Pak. Ketiga ya. 4 ya? Ketiga, Pak. 3 ya? 4 dong. 1 kuis. Yang kedua faktorial design tapi masih awal. Kemarin masih faktorial, lanjutin. Sekarang yang keempat ya? Iya, Pak. Yang keempat. Harusnya sih masih ada 3 minggu lagi ya, setidaknya. 3 minggu kita belum bahas. Mungkinan 3 minggu sisa kita akan coba kejar 2K, kemudian apa lagi? Nested. Nah, sebenarnya ada fraksional, tapi biasanya fraksional memang kita nggak terlalu bahas terlalu mendalam. Nanti akan saya kenalkan konsepnya saja, introduction-nya, fraksional dan mungkin random effect ya. Kalau sempat di 3 pertemuan kita akan coba padatkan di sini. Kenapa kok saya agak lama di General Factorial Design? Karena ini yang paling yang paling general sesuai namanya ya, General Factorial Design. Jadi kalau di sini udah lancar, di sini udah cukup kuat, insya Allah ke belakangnya makin mudah lah gitu. Tinggal penyesuaian aja nanti. Kalau 2K kan sebenarnya simplifikasi dari General Factorial Design kan. Kalau di General kita bisa memakai berapapun faktor dan berapapun levelnya gitu kan. Tapi kalau di mana ketentuan run-nya adalah level, pangkat, faktor. Itu adalah N-nya kan, number of run. Tapi kalau di 2K nanti ada special chapter, dia ngebahas bagaimana kalau kita simplifikasi eksperimen kita hanya melibatkan 2 level untuk sebanyak K faktor. Ini salah satu terobosan juga, salah satu desain yang unik karena simplifikasi ya, cuma main 2 level, high and low saja. Nah, nested ini sebenarnya adalah bahasan lain, kalau nggak salah chapter 14 ya, saya lupa. Chapter 14 ini desain lain yang bukan faktorial. Seperti faktorial tapi bukan faktorial. Makanya dinamakan nested, dia lebih ke arah seperti hierarki ya, hierarki itu pakai H nggak sih? Hierarchical ya. Hierarchical type of design. Ntar kita lihat seperti apa, tapi mungkin 3 minggu terakhir, minggu yang terakhir, minggu ke-7. Nah ini fractional dan random effect kita akan coba bahas, tapi nggak terlalu mendalam, barangkali nanti bisa dipelajari lebih dalam sendiri masing-masing di rumah terkait. Selama ini kan kita pakainya fixed effect ya, fixed effect eksperimen. Gimana kalau random effect, kemudian kalau seandainya nggak bisa complete, kan biasanya kita pakai CRD ya, completely randomized design. Gimana kalau nggak bisa complete sesuai dengan level pangkat faktornya? Misalnya kalau 2 level, 3 faktor harusnya 8 run, tapi kita nggak bisa melakukan 8 run.
kita punya kendala waktu, kendala tenaga, kendala biaya juga, karena mungkin mahal banget untuk satu run-nya saja udah ngeluarin uang misalnya 10 juta, berarti kalau 8 run butuh 80 juta. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang bisa diantisipasi dengan yang dinamakan fractional factorial design. Jadi fractional saja, walaupun nggak bisa 8 run, minimal kita bisa lakukan misalnya setengahnya atau seperempatnya dengan misalnya 4 run saja, tapi tetap bisa mendapatkan informasi yang komplit seperti halnya general factorial design. Itu yang dibahas di fractional. Mudah-mudahan keburu, tapi kita coba aja. Buat yang sekarang kita akan lanjutin general factorial design part kedua ya. Oke, masih di chapter 5, kalau di bukunya bisa dibaca nanti sendiri. Masih di sekitaran chapter 5. Faktor-faktor prinsip-prinsip dari factorial eksperimen kita ulangi kembali. Kemarin juga sudah sempat dibahas, tapi kita akan refresh lagi. Kemudian kalau yang kemarin ya, kita bahas two factor factorial dengan fixed effect ya. Ingat ya, semua yang kita belajar sampai dengan saat ini kita menganggap bahwa efeknya itu fix. Jadi kita pengen melakukan eksperimen melibatkan faktor dan level yang penetapan faktor dan levelnya itu fix. Misalnya kayak kemarin power itu adalah 3 level, temperatur 15, 75 sama 125 ya kalau salah. Itu kan fix. Sementara nanti ada kondisi di mana kita nggak bisa netapin fix levelnya, tapi kita butuh random effects. Nah, itu nanti dibahas sebenarnya lebih fokusnya di chapter 13, di belakang-belakang. Jarang sih, biasanya eksperimen kita karena simplicity kan salah satu keunggulan kita bikin simple supaya lebih mudah untuk dilakukan eksperimennya dan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Semakin kompleks setting eksperimen kita, maka akan semakin kompleks nanti kita dalam melakukan eksperimennya maupun dalam menganalisis hasil dari eksperimen tersebut. Makanya memang biasanya kita pakainya fix sih. Tapi kalau memang butuh random, bukunya Montgomery memberikan guideline panduan di chapter 13. Nah, ANOVA for factorial, kemarin juga sebenarnya sudah, cuman kali ini kita akan coba expand lagi, tidak hanya untuk 2 faktor, tapi lebih dari 2 faktor. Ini ya, agenda utamanya di sini. Lebih dari 2 faktor, dan tetap kita libatkan ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini yang kemarin. Hari ini kita akan lanjutin, dan mungkin kita akan kenalkan juga dengan konsep, ada nggak sih kalau bagaimana kita menganalisis blocking dalam factorial design. Seperti yang sebelum UTS kan ada one way with blocking. Nah, di factorial design juga bisa pakai blocking. Seperti apa? Kita lihat nanti. Oke, jadi general factorial design sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia dinamakan, ya kenapa? Oh enggak. Kita namakan general factorial design ketika kita punya sebanyak A level untuk faktor A, sebanyak B level untuk faktor B, sebanyak C level untuk faktor C, dan seterusnya. Kalau ada 4 faktor ya D level untuk faktor D. Kemarin memang biasanya kita pakai A kecil itu sebagai jumlah levelnya, A besar itu sebagai nama faktornya. Jadi bisa lebih dari berapapun. Semakin banyak faktornya tentunya eksperimen run yang kita lakukan semakin banyak ya. Level pangkat faktor. Nah, there will be ABC sampai dengan N total observation. N ini ingat kemarin jumlah replikasinya ya. Replikasi. Ya, sebanyak replikasi atau total observasi. If there are N replicates, ini ada. Of the complete experiment. Complete ya, lawannya complete tadi nggak complete. Bisa dipakai fractional factorial design. Nah, ini kita coba lihat gimana kalau lebih dari 2 faktor seperti apa sih? Ya, misalkan kita punya contohnya kalau lebih dari 2 faktor adalah all ABC sampai KN treatment combination run in random mode. Pasti kita harus urut ketika pengambilan datanya atau eksperimennya atau treatmentnya kita lakukan secara acak atau random. Nah, kemarin kita udah membahas bahwa SS total itu sama dengan SS treatment ditambah SS error kan? Tapi SS treatmentnya kita breakdown. Kalau ada 2 level, kemarin kan SSA tambah SSB tambah SSAB selesai, tambah SSE. Tapi kalau ada lebih dari 2, misalnya sampai K faktor, berarti ya SSA tambah SSB tambah SSAB tambah SSAC tambah SSABC tambah SS seterusnya sampai terakhir K. Gitu ya. Jelas ya. Intinya ya treatmentnya tinggal di breakdown aja sebanyak jumlah faktornya.
Kalau ada 3 berarti SSA, SSB, SSAB, SSAC, SSBC, SSABC. Selesai. Kalau sampai C. Kalau sampai D, SSA, SSB, SSC, SSD, SSAB, AC, AD, BC, CD, udah semua belum ya? BC, BD, CD, itulah ya, ABC, BCD, ACD, terakhir SSABCD. Banyak ya. Baru paling terakhir SSA. Intinya ini dari yang segini ini adalah treatmentnya. Ya, treatment, SS treatment. SS treatment ini sebenarnya ya sejumlah faktornya aja. Oke. Ada pertanyaan nggak ada? Aman ya? Pak, maaf, ini untuk tadi jumlah faktornya itu harus jumlah levelnya itu harus sama dengan jumlah faktor ya, Pak? Enggak, bebas. Maksudnya Bebas. jumlah faktor jumlah level? Maksudnya kalau jumlah ada 3 faktor, levelnya maksimal 3, boleh nggak kalau misalnya levelnya yang untuk faktor A 2, terus levelnya untuk faktor B 3 gitu dan seterusnya? Boleh. Itu namanya mix level factorial design. Jadi misalnya kita punya yang 1 2 level, 2 level A, kita punya 3 level B. Berarti jumlah runnya berapa? Level pangkat faktor atau level kali level kan? Ya nggak? Dikali level B ya. Bener kan? Berarti 2 dikali 3, 6. Run untuk 1 replikasi. Kalau ada yang 2, ada yang 3 ya, bener ya? Kan kalau ada 2 level tapi 3 faktor, dia kan sebenarnya 2 pangkat 3 kan? Alias 2 dikali 2 dikali 2 kan? 2 level buat faktor A, 2 level faktor B, 2 level faktor C kan? Atau kalau kemarin 3 level ada 2 faktor tapi 3 level, sebenarnya kan 3 kali 3 kan? Nah, tapi kalau seandainya levelnya beda, ya berarti kan tinggal level kali level aja. Yang satu misalnya tadi 2, yang satu 3, ya 2 kali 3. Jadi kalau kita punya misalnya faktor A 2 level, faktor B 2 level juga, faktor C 3 level, maka run kita adalah 2 pangkat 2 kali 3, gitu kan, 2 kali 2 kali 3. Ya 4 kali 3, 12 run untuk 1 replikasi. Bebas. Jadi kalau yang ini sebenarnya kalau levelnya beda, namanya sering disebut mixed level factorial design. Levelnya campur. Kadang-kadang bisa juga. Oke. Tapi nanti secara konsep apa rumus sama ya Pak sama general factorial design ini? Secara apa konsep? Sama. Rumus-rumusnya? Sama. Tinggal dimasukin. Seper AB, seper AN, seper BN, seper CN gitu kan, seper N. Tinggal dimasukin levelnya. Degree of freedom ya berarti kalau 3 kurang 1, 2 kurang 1. A kurang 1, B kurang 1, C kurang 1. Sama. Namanya juga general. General itu pasti bisa mengakomodir segalanya. Bisa mengakomodir segala jenis faktor, kualitatif maupun kuantitatif, berapapun jumlahnya. Mau dia sama atau beda, mau dia 2, 3, 4, sama, campur pun boleh. Yang penting itu terakomodir pada general factorial design. Makanya dinamakan general, umum ya. Rumus umum. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Ya, ini model 3 factor ya. Contoh sekarang kita pakai untuk 3 faktor. Kalau kemarin 2 faktor, sekarang 3 faktor. 3 faktor berarti estimate statistical model kita adalah YIJKL, jadi 4 ya. YIJK, I itu faktor 1, J faktor 2, K faktor ketiga, ya. L itu adalah replikasinya misalnya. Kalau kemarin kan ABN ya, IJK ya kalau nggak salah ya. K itu adalah replikasi. Tapi karena sekarang 3 faktor, I itu adalah faktor pertama, ya. J itu faktor kedua levelnya, indeks untuk faktor kedua, K itu indeks untuk faktor ketiga, L biasanya yang terakhir adalah replikasi. Sehingga model kita jadinya respon variabel kita ingin memprediksi atau mengestimate respon variabel ya untuk eksperimen, di mana itu adalah di estimate dari grand mean, ini kan grand mean. Ini adalah faktor
A, lihat aja di sini ini faktor A, faktor B, faktor C, ini replikasi. Jadi kan grand main ditambah efek dari faktor A ke I, ya berarti kalau ada 2 level ya A1, A2 gitu kan, level 1, level 2. Ada beta J, berarti kan ini faktor kedua, faktor B. Ada gamma K, faktor C. Sebanyak K level, interaksi antara A dan B, indeksnya makanya IJ, interaksi antara faktor A dan faktor C, interaksi antara faktor B dan faktor C, tambah interaksi antara faktor A, faktor B, faktor C. Semuanya ini masih dalam ranah treatment, ya kan? Terakhirnya baru errornya. Kan pasti setiap regresi ada biasnya, ada errornya, ada residualnya. Itu ya. Gitu aja. Ya kalau 4 ya tinggal ditambahin aja tau, beta, gamma, yang keempat apa ya? Habis gamma apa ya? Ya terserah lah apa namanya gitu. Biasanya alfa, beta, gamma yang keempatnya apa gitu bisa. Tapi kondisi gitu. Ngerti ya? Ada A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Gitu. Terus error. Oke. Sama SST-nya juga jadinya sigmanya jadi 4. 4 dari indeks A, B, C, N. Nah ini nggak konsisten ya. Kalau tadi kan A, B, C, L. Tapi di sini kok jadi A, B, C, N ya. Sama aja ya. Boleh pakai L, boleh pakai N. Kalau mau konsisten sama sebelumnya pakaiin L. Tapi karena di sini pakai N berarti di sini bukan L tapi N. Itu aja ya. Yang penting konsisten. Jadi total seluruhnya baik A, B, C, N, Y, I, J, K, L-nya dikuadratin, dikurangin Y grand min kuadrat dibagi A, B, C, N. A dikali B dikali C dikali N. Karena ada 3 faktor. Faktor A, faktor B, faktor C. SST. SST ada. Berikutnya kita cari SSA, SSB, dan SSC masing-masing secara individu. Faktor efek dari individual faktornya. Seperti yang kemarin juga sama. Kalau A ingat cross dia. Seper BCN. A-nya hilang. SSB seper ACN, B-nya hilang. SSC seper ABN, C-nya hilang. Gitu ya. Tapi 1 sampai A, 1 sampai B, 1 sampai C, I, J, K. Yang di sini adalah Y, I, titik. Ada 4 ya, ada 4 digit. Y, I, titik. Berarti kan total si baris ya. Kalau kemarin total baris, ini total kolom. Nah ini apa nih? Nah, kita lihat gimana. Bukan baris, bukan kolom. Tapi ada dimensi ketiga. Jadi total dalam satu level ini, I makanya. Ketika I-nya sama dengan 1, 2, atau dan seterusnya. Ini total ketika kolomnya, treatment kedua. Total ketiga, bukan baris, bukan kolom, tapi tabel tambahan, dimensi ketiga, yaitu titik, K, titik. Gitu ya. Pengurangnya sama dengan yang di atas, grand min per ABCN. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Iya Pak, aman. Sip. Nah, makin banyak ya. SSA udah, SSB udah, SSC udah. Sekarang interaksi-interaksinya. SSAB, SSAC, SSBC, SSABC. Ya. Jadi, yang pertama kita pasti harus nyari si kemarin kan SSAB adalah SS subtotal AB dikurangin SSA kurang SSB kan. Sama, ini juga sama. SSAB sama dengan kita nyari subtotalnya dulu. Sampai dengan di sini ini masih subtotal ya. Ya, subtotalnya si AB. Tapi subtotalnya kemarin cuma 1 kan, 1 subtotal. Sekarang ada 3 subtotal. Subtotal AB, subtotal AC, dan subtotal BC. Subtotal AB adalah ini, seper CN. AB-nya hilang, tinggal C. Makanya seper CN. Indeksnya sesuai dengan yang ada di sini ya. 1 sampai A untuk I, 1 sampai B untuk J, dari YIJ. Titik-titik kuadrat. Gitu ya. Kelihatan ya patternnya ya. Logikanya mirip kan, tinggal ngikutin logikanya aja. Dikurangin sama, pengurangnya pasti sama. Y grand total kuadrat per ABCN. AC, AC-nya hilang seper BN. BC, BC-nya hilang seper AN. ABC, ABC-nya hilang seper N. Gitu aja. Ada AC, pasti di sini 1 sampai A, 1 sampai C. Ada BC, 1 sampai B, K-nya 1 sampai C. Belakangnya JK. Karena BC itu indeksnya JK, AC itu indeksnya IK, AB itu indeksnya IJ. ABC indeksnya IJK. Itu kan ABC-nya hilang seper N. Ada ABC berarti 1 sampai A, 1 sampai B, 1 sampai C. Belakangnya sama.
Ini baru subtotal, dikurangin kalau ABC dikurangin SSA, dikurangin SSB, dikurangin SSC, dikurangin SSAB, dikurangin SSAC, dikurangin SSBC. Itu ABC. Alias ini semua ini adalah ini subtotalnya, subtotal ABC. Ya, atau ini SS subtotal ABC dikurangin SSA, kurangin SSB, SSC, SSAB, SSAC, SSBC. Itu sama dengan SSABC. Ini juga sama, subtotal AC dikurangin, ya dikurangin SSA dan SSC, subtotal BC dikurangin B, dikurangin C, kalau SS subtotal AB dikurangin A, dikurangin B. Logis kan? Patternnya ada, bisa kelihatan formulanya, nggak harus dihafal, yang penting dipahamin. Nah terakhir, udah ada, kita udah punya A, B, C, udah punya total, punya AB, punya AC, punya BC, punya ABC, baru kita nyari ujung terakhirnya adalah SSE, di mana SSE adalah SS total semua, dikurangin SS subtotal ABC saja, atau kalau nggak mau atau SST dikurangin SSA kurang SSB, SSC, SSAB, SS apa bisa AB? AC ya, SSAB, AC, SSAC dikurang banyak ya, SSBC dikurangin SSABC, dikurangin semuanya lah gitu ya. Itu adalah SS error. Karena SSA tambah SSB tambah SSC tambah SSAB tambah SSAC tambah SSBC tambah SSABC adalah SS subtotal ABC. Dari mana? Dari sini. Kan ini, ya kan? Pindah ke ruas kiri semua jadi total semua. Makanya dinamakan subtotal itu adalah ingatnya gini, SS subtotal itu adalah SS semua, SS semua di total ya, di total kecuali, nah ini kecuali error. Gitu aja, gampang ingatnya. Oke. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Pak mau tanya Pak. Monggo. Ya, kalau kemarin 2 faktor itu kan prediksi untuk ada interaksi antara A dan B bisa melalui gambar yang saling cross ya Pak ya? Berpotongan. Nah, kalau 3 faktor gimana tuh Pak? Sama, berpotongan juga. Sama, berpotongan juga. Tiga-tiganya harus berpotongan gitu? Yep. Oh iya, oke. Makasih Cuman, Pak. ntar gambar di akhir ada kok kita lihat. Ya, mungkin nggak jadi 2 dimensi sih, jadi 3 dimensi ya. Mungkin oh, ya. Ya. Ntar kita lihat. Makasih Pak. Ya. Masuk ke contoh soal. Soalnya ada di buku juga tentang soft drink bottle problem. Jadi ini tentang eksperimen si peneliti ingin meneliti, dia tertarik untuk mendapatkan tujuannya apa? More uniform fill height. Ya. Jadi pengisian botolnya seragam. Itu yang dia ingin. Dia penasaran selama ini dia ngisi, ini perusahaan soft drink pas ngisi botol kok beda-beda tingginya. Itu kan jelek ya kalau dilihat sama customer, lu gimana sih punya pabrik soft drink kok nggak konsisten banget ngisinya gitu kan. Nah dia pengen memecahkan masalah itu dengan eksperimen, dengan DOE. Makanya dia tertarik, tujuannya adalah gimana caranya supaya lebih seragam, more uniform pada ketinggian pengisiannya pada botol yang diproduksi by his manufacturing process. Nah ada beberapa faktor nih menurut dia nih yang bikin beda, yang mempengaruhi tinggi pengisian soft drink di botol tersebut. Yang pertama adalah persentase dari karbonasi, ini sebagai faktor A. Yang kedua adalah operating pressure dari fillernya, pengisinya ada tekanan, tekanannya juga mempengaruhi, semakin pressure-nya semakin tinggi, mungkin semakin tinggi pengisiannya atau semakin kecil kan bisa mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah kecepatan dari conveyor-nya kali ya, line speed ya. Jadi bottle produce per minute, jadi kecepatan dia bisa mengeluarkan botol, memproduksi botol tiap menitnya. Ini kan biasanya dia pakai conveyor kan, belt atau pakai apa gitu, line speed. Jadi ada 3 faktor, karbonasi, persen, tekanan sama kecepatan dalam botol per menit, BPM. Datanya seperti ini. Persen karbonasi ada 3 level fix, dia pakai 10, 12, 14%. Sodanya berarti ya karbonasinya. Yang kedua operating pressure
Itu level kedua, dia pakai kadang dia pakai 25, kadang disetel 30 PSI. Ya, 25 dan 30 PSI. Nah, yang ketiga faktornya adalah line speed, yaitu si C, yaitu 200 dan 250. Jadi kita punya mix level ya di sini ya. Ada berapa faktor? 3 faktor, ada yang 2, ada yang 3. Jadi berapa jumlah RAN-nya? Jumlah RAN untuk 1 kali replikasi berapa? 8, Pak. A? 8, Pak. Bukan. 3? 12 ya, Pak. 12. 3 dikali 2 dikali Kali 2 lagi. 12, 2. A kali B kali C kan. Level A ada 3, level B ada 2, level C ada 2 juga, 2 pangkat 2. Jadi 3 kali 4, 12 RAN. Ini untuk satu replikasinya. Kita punya berapa data di sini? 2 GAP 4, ke bawahnya 2 GAP 4 6, 24. 24 data ya. Berarti di sini kita punya berapa N-nya? Gimana sih? Ini ada 4 ini. Andu. Ini 2 ya. N-nya 2 ya? Ya. N sama dengan 24 per 12 sama dengan 2. Karena 24 data, satu replikasinya 12, berarti dia replikasinya 2. Sehingga benar ya, satu treatment 200 dan 10 dia punya 2 data. Punya 2 data, punya 2 data, punya 2 data, dan seterusnya sampai bawah punya 2 data. N-nya sama dengan 2. Oke. Respon variabelnya apa? Deviation. Ini Y-nya. Y-nya dia pakai selisih. Deviasinya. Selisih -3, berarti kan dia punya threshold nih. Harusnya tingginya di setel segini. Ya, taruhlah tingginya, berapa sih botol soda yang kecil itu? Taruhlah 15 cm, 10 cm lah ya. 15 cm. Tapi dia kalau -3 berarti ternyata keisinya 12 cm doang. Kalau -1 keisinya berarti cuma 14 cm. Kalau 0 pas nih 15 cm. Kalau 7 berarti 22 cm kelebihan. Gitu ya. Jelas ya? Nah, dia pengen kalau bisa ini kecil kan, deviasinya kecil. Deviasi kecil berarti menandakan dia semakin kecil deviasinya semakin uniform pengisian sodanya dalam botol tersebut. Ini yang 7, 9, 7, 6 berarti ini bahaya nih. Karena dia offside mulu. Offside-nya gede lagi 9, apalagi nih 10, 11 gitu kan ya. 10, 11 ini gede banget. Sebenarnya dari ini kita udah kelihatan nih, oh kayaknya semakin cepat speednya, semakin besar tekanannya, dan semakin besar persen karbonasinya, berarti busanya makin banyak, dia makin gede nih. Makin gede deviasinya. Gitu. 10, 11. Kayaknya kita bikin curiga nih, harusnya settingannya jangan terlalu gede di pressure di line speed maupun di persen karbonasi. Tapi kan baru dari perkiraan praduga kita aja. Kita belum membuktikan dengan angka. Nah, kita buktikan dengan perhitungan secara statistik signifikan atau tidaknya dilihat dari perhitungan ANOVA. Ada pertanyaan terkait soalnya? Jelas ya? Jelas, Pak. Sip. Nah, tabelnya begini, Pak. Subtotalnya tadi ada banyak ya, subtotal AB, subtotal AC, subtotal ABC, sama subtotal ABC. Kita. Yang di sini -4, -1, 9, ini adalah subtotal si antara A sama C ya. -4, 1, yang jelas pasti semuanya kita subtotalin dulu lah. Kan ada 2 RAN kan. Ada 2 RAN untuk satu treatment, satu kombinasi, makanya -3 tambah -1, -4, 011, 549, sampai 10, 11, 21. Ada total baris sama, berarti ini kan total YI titik-titik total baris untuk level faktor pertama, ya, -4. Dari mana? Dari -4 tambah -1 tambah -1 tambah 2 -4. Atau ya -3 tambah -1 tambah -1 tambah 0 tambah sama aja. Yang jelas ini adalah total untuk kalau persen karbonasinya 10. 20 ini adalah kalau totalnya untuk karbonasi 12 dan seterusnya. Total baris, total kolom adalah ini 6, 15, 20, 34. Benar ya? 6 total untuk kolom yang 200 dan 25 tekanannya.
15 adalah total untuk yang 250 dan 25. 200 ini juga 20 ini total untuk yang 200 dan 30, total untuk yang 250 dan 30 adalah 34. 75 ini adalah total semuanya. Grand total. Nah, A kali B ini adalah tambahan subtotal. Ada A, ada B. A-nya 10, 12, 14, B-nya adalah 25 dan 30. Berarti total si YIJ, nah ini yang tadi saya bilang YIJ ini berarti subtotal AB ya. Subtotal AB-nya adalah Y yang 25 dan 10, 25 ini kan ada 2. Satu di sini kan. Ya enggak? Yang 25, 25 kan yang di sini semua. Berarti kan satu kotak ini 25, ketika dia 10 berarti ada min 4, ada min 1, makanya dapat min 5. Min 4 tambah min 1. Ketika dia 12, 1 tambah 3, 4. Ya. Ketika dia 14, 9 tambah 13, 22. Sama. Ketika dia 30, min 1 tambah 2, 1, 11, 5, 16, 16, 21, 3, 7. Dapat ini subtotal untuk AB alias YIJ titik-titik. Nah, Y titik J ini apa ya? JK ya? JK ya, Y titik JK itu adalah berarti antara A dengan C. Sorry. I titik K titik ya. I titik K titik ya. Y I titik K titik. Kalau nggak salah ya. Karena A sama C kan. Sama. A10 ketika 200 berarti kan kita makainya yang ini dong. Dia split nih. Berarti min 4 tambah min 1, min 5. 1 tambah 5, 6. 9 tambah 16, 25. Ketika dia 200 dan persen karbonasi masing-masing 10, 12, dan 14. Ketika 250 berarti kan min 1 tambah 2, 1. 3 tambah 11, 14. 13 tambah 21, 34. Kita punya subtotal AC. AB ada, AC ada. BC mana BC? Subtotal BC. Ya. Ya, Inilah. Ya. Ya. Y titik JK titik 6, 15, 20, 34. Ini kan interaksi antara B dengan C. B dengan C kan ya 6, 15, 20, dan 34. Ya. Nah ini apa nih? 21 dan 54. 21 dan 54 ini adalah Y titik J titik. Ini adalah kolom. Kolom si 25, 21 dari 6 tambah 15. Kolom si 30 PSI adalah 54 dari 20 tambah 34. Kita punya semua. Jadi kita punya ada YI titik, total baris. Ada total kolom. Subtotal BC. Subtotal AB. Subtotal AC. Lengkap deh. Sama grand total. Tinggal masukin rumus. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kecepatan, kelambatan, aman ya? Aman. BC-nya tadi yang mana ya, Pak? BC yang ini. ABC. ABC? Iya. ABC nggak ada. Kan harusnya untuk korelasi ketiga-tiganya. Oh iya. Kan di sini berarti. Coba kita lihat ABC. ABC ini adalah YIJK titik ya berarti ya. YIJK titik. YIJK berarti yang mana YIJK? Ini kan dia ABC ini dari ini ya. Yang kita cari ininya kan. Ini yang mana nih? Min 4, min 1 sampai 21. YIJK yang mana? Yang mana? Ini ya. Min 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Yang di tengah-tengah ini 9 kuadrat tambah min 1 tambah 3 tambah 13 tambah min 1 tambah 5 tambah 16 tambah 2 11 21. Itu adalah YIJK titik yang di sini. YIJK titik. Titik. Jelas ya? Ya, YIJK titik. Yang dalam ini. Jadi 4, 1, 9 sampai 21. Yang di tengah itu adalah subtotal ABC. Kan dia kombinasi antara A, si B, dan si C di sini. Ditotalin semua. Oke?
Mbak Ana ngomong nih. Masuk suaranya. Aman? Oke, Pak. Sip. Ya, udah tinggal dimasukin rumus tadi. Kita udah punya semua data yang kita butuhkan. Seperti biasa, kita butuh SA, karbonasi ini A ya. SSA, ini SS pressure, SSB, SSC-nya line speed, ya. Ingat, karena A seper BCN, SSB seper ACN, SSC seper ABN. A itu adalah berarti total baris, ya itu titik, berarti yang min 4, 20 dan 59, benar ya? Min 4, 20 dan 59. Ininya selalu sama, 75/24 ABCN, 2 kali 2 kali 3 kali 2, ya. 1/8 ya, 2 kali 2 kali N, 2, 2, 8. Selesai dapat 252,75. SSB seper ACN, 1 per A itu 3 ya, 3 kali 2 kali 2, 12. Y titik J titik berarti kan yang pressure. Pressure adalah yang, ya tabel yang tadi. Pressure yang Y titik J titik yang di sini. Ya, 21 dan 54. 21 dan 50. Benar ya? 21 dan 54. Dikurangin ininya sama. Dapat 45,375. SSC berarti yang speed. Berarti kita nyari yang Y titik titik K titik. Y titik titik K titik ada di mana? Y titik titik K titik ada di Y titik titik K titik mana tadi? Y titik titik ini ya? AC ya. Tadi ya? Ya. Belum dong, baru SSC. Y titik titik K titik SSC. Oh, iya. Di gambar ini nggak ada ya? Yang AC. AC itu mah SSAC. AC ini adalah Y titik K titik nih. Y titik K titik. Kalau yang Y titik titik K titik nggak ada di sini ya. Y titik titik K titik. Yang cuman C doang. C A B C A B C. Nggak ada ya. Ini B doang, C doang. Coba kita lihat angkanya. 26 dan 49 ada di mana? 26 dan 49. Yang AC sih, nggak dijumlah. Oh iya. Silang ya dia ya. Nggak ditulis di sini ya. Saya kasih segitiga lah. Ini sama ini dijumlah. Ya. Ini sama ini di jumlah, ya kan? Kan dia AC kan? A berarti dia A dengan C. C-nya ketika 200 ya 6 sama 20. 26 totalnya. Ya kan? Berapapun nilai A-nya. Ketika C-nya 250 berarti 15 tambah 34 49. Ya. 26 dan 49. Jelas ya? Emang nggak digambarin. Tapi kita dapat dari sini. Itu ya. Itu kan interaksi antara A dan C. Sampai sini ada pertanyaan? Dapat angka 22,042. Aman? Ya Pak, permisi Pak. Ya. Mohon maaf. N itu nilainya dari mana ya Pak? Nilai N? N. Replikasi. Dari sini. Ulang lagi ya. Kan? Ya Pak, paham Pak. Ada dua. Lihat pertama visual dia pasti ada 2 set dalam satu treatment. Kombinasi. Antara A10 dan line C200 ada 2 data. 2 replikasi. Atau ya kalau mau diujiin lagi, kita kan harusnya bisa ngecek nih. Level kali level kali level. 3 level kali 2 level kali 2 level. 3 kali 2 kali 2. 12 run untuk satu replikasi. Sementara kita punya data 24. Berarti kita punya N 24 per 12. Alias 2 run. 2 replikasi. Jelas ya? Jelas Pak. Sip. Udah kita ya.
Enggak. Kita udah SSA dapat, SSB dapat, SSC dapat. Sekarang kita hitung SSAB, SSAC, SSBC. Mantap. SSAB logikanya tadi nggak usah dihafal, dipahamin aja. SSAB itu berarti hilang AB-nya, tinggal seper-CN. Indeksnya ada A, ada B. 1 sampai A, 1 sampai B. Indeksnya ini juga sama, Y, IJ, titik-titik, karena I itu indeks buat A, J itu indeks buat si B, kuadrat. Ya. Baru kita lihat yang tabel, yang antara A sama B yang ini ya. Yang ini. Berarti ini min 5, min 5, 1, 4, 16, 22, 37. Benar ya? Min 5, 1, 4, 16, 22, 37, dan 6 ya. Yang antara A sama B. Dikuadratin masing-masing, dijumlah, dikali seper CN, seperempat. C-nya 2, N-nya 2. Ya, dikurangin, pengurangnya juga sama. Tapi jangan lupa, ini yang kemarin saya bilang jebakannya. Suka lupa di sininya. Baru sampai subtotal doang. Ini adalah sub SS subtotal untuk si AB aja. Belum nyampe SSAB. Supaya jadi SSAB gimana? Dikurangin lagi sama SSA. Ya, dikurangin lagi sama SSB-nya. Ini yang suka lupa, suka karena nggak fokus, mungkin kecapean, kurang dikurangin, jadi salah. Ya, jangan lupa dikurangin lagi. Ini baru sampai subtotal doang nih. Rumus ini nih baru rumus SS subtotal AB. Ini baru rumus SS subtotal AC. Ini baru rumus SS subtotal BC. Dikurangin B, dikurangin C, dikurangin A, dikurangin C, dikurangin A, dikurangin B. SSAC sama, SSAC, AC-nya hilang, tinggal seper BN. Ada indeks A, ada indeks C, 1 sampai A, 1 sampai C, ada indeks, kalau AC berarti Y, I, titik, K, titik, kuadrat. Y, I, titik, K, titik ada di sini. Antara A sama C, I, titik, K, titik. Jadi min 5, 1, 6, 14, 25, 34. Benar ya? Min 5, 1, 6, 14, 25, 34 kuadratin. Dikurangin grand total. Dikurangin lagi, jangan lupa SSA sama SSC dapat SSAC-nya segini. Tinggal SSBC. SSBC, BC-nya ada, berarti hilang dia jadi seper AN cross. Tapi indeksnya 1 sampai B, 1 sampai C. BC berarti JK, Y titik, JK titik, dikurangin grand total. Jangan lupa dikurangin lagi SSB, dikurangin lagi SSC. A-nya 3, N-nya 2, seper 6. Nah, SSBC yang mana? BC tadi kita bisa lihat yang ini. Berarti kan 6, 15, 20, 34. Ada 4 ya. 6, 15, 20, 34. Jelas ya. Dikurangin total, dikurangin SSB, kurangin SSC, dapat 1,42. SSB, SSC dari mana? Dari sini. Kan makanya di awal hitung SSA dulu, SSB dulu, SSC dulu supaya kita bisa dapat SSAB, SSAC, SSBC. Ya. Dapat ini, dapat ini. Yang kurang apa? SSABC sama SSA. SSABC adalah ada ABC, berarti sepernya ABC-nya nggak ada, tinggal N doang dong, seper N, tapi indeksnya 1 sampai A, 1 sampai B, 1 sampai C, IJK, berarti YIJK titik kuadrat. Yang mana tuh? Yang tadi. YIJK titik berarti yang tengah-tengah ini, 4, 1, 9, min 1, 3, 13, min 1, 5, 16, 2, 11, 2, 1. Ya, benar ya. Min 4, min 1 sampai 21 dikuadratin, dijumlahin, dikurangin grand total. Jangan lupa dikurangin lagi sama A, B, C, AB, AC, BC. Sehingga dapat SSABC adalah segini. Udah punya A, B, C, AB, AC, BC, ABC, baru dapat error. Errornya adalah SS total dikurangin semuanya, atau SS total dikurangin subtotal ABC. Gitu ya. Subtotal ABC yang mana? Subtotal ABC adalah yang di sini tadi ini. Nah, kalau mau ringkes ya, sama aja. Jadi dikurangin yang hasil tadi ini, yaitu si 328,125. Ini sama. Ya. Jadi sehingga SS error kita 8.500. Lengkap sudah, kita punya semuanya, tinggal dimasukin ke dalam tabel ANOVA-nya. Ya, ada A, ada B, ada C, interaksi AB, AC, BC,
ABC, error, dan total. Tinggal dipindah-pindahin di sini. Sama ya sesuai dengan yang tadi ya. Insya Allah sama, saya nggak mundurin lagi. Degree of freedom-nya. Nah, kita cek. Level A ada 3, degree of freedom berarti 3 kurang 1, 2. Level B ada 2, 2 kurang 1, 1. Level C ada 2, 2 kurang 1, 1. AB berarti 2 dikali 1, 2. AC, 2 dikali 1, 2. BC, 1 dikali 1, 1. Jelas ya? ABC, 2 dikali 1 dikali 1, 2. Gampangnya gitu aja. Totalnya, ABCN dikurang 1. ABCN berarti 3 dikali 2 dikali 2 dikali N ya, 2. 24 tadi ya, 3 dikali 8, 24 dikurang 1, 23. Sisanya error, ya udah 23 dikurangin ini semua. 12. Tadi ya, 2 tambah 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11. 23 kurang 11, 12. Karena totalnya harus balance antara ini semua ke total. Oke. Seperti biasa, untuk mencari udah dapat ini, udah punya sum of square, udah punya degree of freedom, baru hitung mean square masing-masing. Mean square masing-masing tinggal dibagi-bagi aja. Antara sum of square dibagi degree of freedom masing-masing. 252 dibagi 2, 126. 45 dibagi 1 yang 45, 22 bagi 1, 22, 5,2 dibagi 2, 2,6, dan seterusnya sampai dengan error, 8 dibagi 12, 0,708. Udah punya semua, mean square, mean square, mean square. Baru kita nyari FO-nya. FO-nya adalah MS, bla bla bla, dibagi MS, error ya. Selalu pernya per error. Oke. 178 ini dapat dari 126 dibagi 0,78 0,708 ya kan. Ini dibagi sama ini dibagi sama ini dibagi sama ini dibagi sama error, ini dibagi sama error, ini dibagi sama error, ini dibagi sama error. 0,5 bagi 0,7 0,7. 1 dibagi 0,7 1,4 dan seterusnya. Jelas ya? Baru kita bandingin sama F stat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tahu dari mana nih significantly effect? Belum ketahuan ya. Kan kita cek dulu statnya. Statnya kita pakai kalau yang di sini. Berarti ada berapa jenis F stat? F yang pertama alfanya 0,05. Terus berapa sama berapa? 2, 12. Yang pertama. F 0,05, ada lagi yang 1,12 ya, cuma 2 ya. Ya. Kalau yang di sini 2, berarti pakainya yang ini. Kalau di sini 1, pakainya yang ini. 1, 2, 2, 1, 2. Nggak ada yang selain 1 dan 2 ya. Dibandingin sama ini semua. Oke. Kita dilihat, kalau FO-nya lebih besar dari F threshold atau F statistik, F hitung, F itu apa F statistik? F statistik, maka dia reject. Kan gambarnya gini. Ini adalah F stat. Ini adalah F hitungnya ya, tergantung. Bisa di sini, bisa di sini, tergantung. Kalau lebih besar dari F stat berarti reject. Karena dia rejection area. Karena lebih besar dia reject. Kalau reject berarti, kalau reject H0 berarti cukup bukti bahwa nggak sama nih antara treatment-treatmentnya gitu kan. Berarti ada signifikan, ada efek yang signifikan, ada pengaruh yang signifikan. Sehingga kalau di sini dilihat, saya nggak dihitung ya di sini. Itu nggak dihitung ya. Bisa dicek nanti di buku, cek kalau F 0,05, 2, 12 ini berapa, ini berapa. Bisa dilihat tabelnya nggak? Atau kita cek? Ada yang bawa tabel? Nggak ada. Googling aja, googling. F tabel 0,05. Paling enak pakai kalkulator sih. Wah, susah ya nyarinya. Nyarinya bisa kan ya? Kecil-kecil. Kalkulator aja, Pak. Kan ada, Pak. Ada, makanya. Nggak usah pakai tabel ya. Tapi kan kalau pakai kertas kan nggak bisa. Buku Montgomery juga ada, Pak, di appendix-nya, Pak. Iya, ada. Yang tabelnya kan. Ini biar praktis kita pakai ini aja. Oke. Degree of freedom satunya apa tadi?
2 sama 12 ya? Kumulatif Iya, profitnya apa? 95 atau 5%? Ini isi 5% apa 95? 5%, Pak. 5%. 5%. Value-nya? Calculate. Tuh. Oh, 0,05. Bener ya? Kalau 1? Tuh. Salah. Kok nggak bisa? Dulu Pak berarti. Bagaimana? Antara kumulatif atau box yang F value harus dikosongin salah satu. Oh iya ya. Ini ya. Kok 0 ya? Kecil amat. Ini 5% atau 95%? Alfanya yang mana sih? Alfanya yang ini bukan? Oke, yang lain coba. Nah ini ada. F rasionya dicari. Ini kan 2 sama 12 ya. 0,05 berarti F rasionya mana? Ini mah harus dimasukin F rasionya ya. Yang tadi mungkin Pak pembandingnya. Harus dimasukin ya. 0,05 78 412. 1 12. Ya ini. Dia langsung P value sih di sini. Ya, berarti signifikan. Enggak ini signifikan gitu ya. Ini 64. Yang 2 lagi dulu, yang 2 dulu deh. 3706 ya. 3,89. Ada nilai ininya. Kalau ini malah langsung ke decision dia. F tabelnya 3,89. 3,89. Berarti ini enggak signifikan ya. 3,0706 ya. Karena ini sama nih. Karena dia hasil P value 0,05 lebih dari 0,05 berarti dia enggak signifikan. Berapa tadi si ininya? F tabelnya. F tabelnya untuk P1 hilang nih. 2 F 0,05 2 3,89. Oke, kalau yang 4,75. 4,75. Berarti ini yang 2 dulu ya, yang 2 ini signifikan. Yang 2 ini enggak. Ini enggak juga ya? Enggak. Yang satu yang ini enggak juga dong. Lebih kecil dari 389. Sementara yang 1 ini oke, signifikan. Yang ini juga signifikan. Yang ini di bawah 4,75 enggak. Ini enggak dihitung. Berarti cuman faktor karbonasi, operating pressure, dan line speed signifikan. Affect the fill volume. Tapi interaksinya semuanya enggak ada yang signifikan. Ya, makanya kesimpulannya cuman sampai sini. Nggak ada faktor signifikan dari interaksi baik dari AB, AC, BC maupun ABC. Jelas ya? Kalau dilihat dari gambarnya seperti ini. Main effect sama interaksi. Ini yang buat karbonasi doang. Karbonasi dan ya benar ya, karbonasi terhadap Y-nya cenderung berbanding lurus ya. Semakin tinggi karbonasi, semakin tinggi penyimpangan atau deviasinya, deviasi ketinggian botolnya, sehingga bisa jadi pertimbangan buat kita supaya set jangan terlalu tinggi nih persen karbonasinya kalau nggak mau tinggi deviasinya, pengisiannya. Ini juga sama pressure, semakin tinggi pressure-nya ada tren semakin tinggi Y-nya, gitu ya. Tapi nggak tahu sih kalau dia di sini set 40, belum tentu dia ke atas juga loh. Bisa jadi begini.
Bisa kan? Jadi sebenarnya ini bukan artinya kita langsung bisa bilang, oh kalau di atas 30 berarti dia karbonasinya bakalan naik, average field diffusion bakal selalu naik, ini bakalan selalu turun. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bacanya nggak langsung otomatis begitu. Tapi kita bisa set 25-30 pada rentang 25-30, semakin tinggi ya semakin tinggi Y-nya. Semakin rendah semakin rendah pressure-nya, semakin rendah juga deviation-nya. Gitu. Nah, itulah yang menjadi kelemahan fixed effect sih. Kalau fixed effect kita cuma bisa mengambil kesimpulan untuk level yang fix ini aja. Tapi untuk level yang di atas 30, di bawah 25, kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang lebih pasti. Walaupun kita bisa menekan-nekan sih, mungkin sih memang lebih kecil atau lebih tinggi. Gitu. Kalau di kanan atau lebih kecil. Tapi nggak bisa pasti. Sama nih, line speed juga lebih ke arah positif ya. Efeknya positif lah. Tapi hanya untuk 2 level ini aja. Mudah-mudahan kalau kita ambil 300, dia juga naik gitu loh. Kemarin baterai kan ada yang begini ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini kan. Di sininya dia kesusul. Ya. Kemarin kan material 1, material 2, material 3. Pas 3 level dia nggak selamanya selalu ke atas, nggak selamanya selalu ke bawah. Kadang-kadang dia bisa nyusul. Keunggulan kita pakai level banyak enaknya gitu. Tapi kalau levelnya cuma 2 atau 3, 2 kan nggak kelihatan. Kalau 3 kita bisa kelihatan nih. Kalau 3 ya oke. Ternyata bener nih. Semakin ke kanan 2 kali semakin naik. Nggak tahu kalau kita stack di sini 16 apakah tetap makin naik lagi atau ke sini kan kita nggak tahu. Jelas ya. Nah, tapi di interaksi antara carbonation sama pressure, berarti antara si A sama si B. Gambarnya gini ternyata. Set. Perpotongan ya sebenarnya ya. Tapi di sini kan yang ini sama ini relatif sejajar ya. Walaupun di sini agak berpotongan. Mungkin dia interaksi tapi kecil interaksinya. Secara statistik dia nggak signifikan kan tadi. Antara A sama si B, SSAB. Hampir sih, nyaris signifikan. Kan kita bandingin dengan 38,9. Kan cuman beda dikit lagi jadi signifikan gitu kan. Coba kalau kita itu karena kita setting alfanya 0,05. Kalau kita kendorin tingkat keketatannya menjadi 0,1 jadi signifikan. Tapi kalau kita makin perketat lagi jadi 0,01, kita ngambil makin signifikansinya makin gede, ketat, 99% yakin, ya ini jadi makin gak signifikan. Jelas ya. Tapi kalau kita setel 5%, 95% yakin, hampir signifikan. Makanya tadi gambarnya hampir berpotongan. Berpotongan sih, tapi di gambar ini belum berpotongan. Kalau kita panjangin baru berpotongan. Gitu ya. Kita panjangin ke sini, potongannya di sini. Jelas ya? Ada pertanyaan buat yang lebih dari 2 faktor? Sebelum lanjut ke berikutnya. Ada chatting nih. Oh iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, boleh ya? Ini boleh kan sejauh ini eksperimennya itu ke benda mati ya. Kalau misalnya eksperimennya itu ke makhluk hidup gitu. Misalnya apa ya? Kemarin saya sempat baca-baca. Kenapa? Misalnya ke manusia atau ya pokoknya hewan gitu. Yeah. Nah, kemudian misalnya gini ya, ada sekolah kita ingin membandingkan sekelompok kumpulan manusia A sama sekelompok kumpulan manusia B dengan beberapa faktor yang ditentukan. Nah, kebetulan aja yang kita kan udah milih random tuh Pak. Udah dibuat treatment terus kita milih random kan. Nah, kebetulan aja yang dari kelompok A itu kita milih manusianya itu nggak terlalu bagus gitu. Kalau secara teori misalnya kelompok A harusnya lebih bagus daripada kelompok B. Tapi kebetulan aja pas di random itu kita ngambil sampelnya itu mereka tuh yang kebetulan aja nggak bagus. Sementara di kelompok B itu kebetulan bagus. Nah, kalau kayak gitu kan berarti datanya jadi kacau ya Pak. Nah, untuk mensiasati hal-hal tersebut, apakah replikasinya berarti kan jumlah sampel yang diambil harus diperbanyak atau diulangi sampai sesuai dengan kemauan kita, maksudnya harusnya nih yang bagus nih gitu, sesuai feeling atau bagaimana tuh Pak? Random, kan udah di random, di blocking dong kalau gitu, kan orang itu noise factor, orang 1, orang 2 kan noise factor, kelompok 1, kelompok 2, iya nggak? Oh jadi blockingnya berdasar
Kan kalau blocking terus berdasarkan waktu, area, lahan. Kalau manusia gitu, Pak? Orang itu biasanya di operator atau orang itu biasanya di blocking karena variabilitasnya tinggi pasti. Tiap orang kan beda. Tapi kita nggak tertarik untuk melihat perbedaan orang itu. Makanya kita pisahkan di Kalau misalnya dalam percobaan itu kan operator itu yang melakukan risetnya kan, tapi kan bukan respons variabelnya. Nah kalau maksud saya itu yang di sini tuh manusianya tuh respons variabelnya gitu loh Pak. Apanya orang yang jadi respons variabel? Tinggi badan, berat badan? Enggak sih Pak, misalnya nilai dia. Jadi misalnya anakan nilai itu respons variabelnya. Terus kan dari sekolah, misalnya ada kelas unggulan. Nah kalau di sekolah kan ada kelas unggulan, ada kelas yang enggak unggulan, kelas reguler. Nah, terus kebetulan aja dari kelas unggulan itu, kita mau ini sih Pak, mencari faktor kalau misalnya metode belajar seperti ini bagaimana diterapkan, ada pengaruhnya enggak gitu kan. Misalnya faktornya itulah. Nah, terus ternyata dari kelas unggulan ini, kebetulan banget nih kita pas nyempel itu kita ngambil anak-anak yang ranking bawah di kelas unggulan itu gitu loh Pak. Tapi kan unggulan. Jadi terus tapi yang di kelas regulernya kita kebetulan banget ngambilnya sampelnya yang anak-anak pinter di kelas reguler, jadi kayak salah kelas berarti itu anak-anaknya. Kalau sampai Pak, jadi ini kalau di SMA saya itu misalnya kalau kenaikan kelas ranking 1 sampai 40 masuk kelas unggulan, 41 sampai 60 misalnya masuk kelas reguler. Nah, kebetulan banget yang di kelas unggulan itu diambilnya ya tersampelnya itu yang rankingnya 39 atau 40 di kelas itu gitu loh Pak. Iya, walaupun dia ranking 39 40 di kelas unggulan, harusnya kan nilainya masih lebih tinggi daripada ranking 1 di kelas sebelah. Kalau dia konsisten dalam pembagian kelompoknya kan? Oh, gitu. Iya. Kalau nggak konsisten berarti kita bisa bukan kebetulan saya memang begitu. Berarti memang kesimpulannya kita nggak punya cukup bukti untuk meyakinkan bahwa kelas unggulan dan non unggulan itu benar-benar beda. Bisa jadi beririsan. Irisannya adalah ada yang pinter tapi masuknya ke kelas non unggulan, tapi ada yang nggak terlalu pintar tapi masuknya ke kelas unggulan. Simpelnya jadi kayak gitu. Kalau dapetnya emang pasti secara random dapetnya memang begitu. Tapi kalau emang kita randomnya udah oke, replikasinya oke, tapi ada perbedaan ya berarti ada perbedaan metode belajar atau perbedaan apa gitu kan, tergantung variabelnya apa. Gitu. Harus random. Kecuali kita tendensius banget nih, ya udah kita ambil yang paling ranking 10 terbawah di kelas unggulan sama versus ranking 10 teratas di kelas yang non unggulan. Kita adu, apakah ada perbedaan? Nah, itu ada lagi tesnya tuh. Kita untuk mengecek apakah ada perbedaan nilai gitu kan dari bottom 10 di kelas unggulan versus top 10 di kelas non unggulan. Kalau ada perbedaan berarti pembagian kelas unggulannya udah unggulan non unggulannya udah tepat. Memang mendiskriminasi, sudah bagus sebagai diskriminator. Tapi kalau misalnya nggak ada perbedaan karena beririsan, jadi kita bisa ngambil kesimpulan, nggak ada perbedaan antara unggulan sama non unggulan untuk sampel 2 tadi itu gitu. Ya. Jelas? Jelas Pak. Sip. Lanjut sedikit ya. Blocking factorial design. Jadi kalau tadi udah kemarin 2 faktor, sekarang 3 faktor tadi barusan. Sekarang kalau misalnya factorial design pakai blocking, bagaimana penampakannya? Begini penampakannya. Balik lagi ya. 3 faktor kayaknya melelahkan ya. Oke, kemarin kalau saya ujian, saya keluarin soal faktorial yang 3 faktor itu lumayan time consuming, tapi melatih sih. Ya minimal melatih pola pikir, melatih otot jari jemari juga sih buat nulis jawaban. Karena banyak banget ya, ada AB, AC, BC, ABC. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak tahu nih, karena sekarang nggak bisa ujian tulis, saya lagi mikir-mikir nih, perlu diujianin nggak ya? Ntar lah kita bahas. Lanjut dulu. Kita bahas sekarang, kalau factorial design pakai blocking gimana cara ngitungnya ya? Dan misalnya kita ambil 2 faktor. Bagaimana terhadap model kita? Jadi seperti ini ya. Jadi kita punya YIJK, respon variabel yang kita ukur. Karena cuma 2 faktor, cuma ada I dan J. K ini adalah replikasi ya. Ini nggak konsisten ya. N ya. Tadi L, terus N, sekarang C. Ya. Faktornya cuma 2. Faktor A, faktor B. Ini N yang harus replikasi. Yang K, indeks yang ketiganya. Oke. Jadi ada grand min, efek dari A, efek dari B, efek AB. Nah, ini. Sorry ya, berarti ini blok ya. Ini yang nggak ada. Berarti benar ya, bukan N ya. Saya yang salah. Berarti ini adalah bukan C ya. Ya udah sah C tapi
Enggak ada terbalik. Ini harusnya K. Karena di sini adalah K ke blok. Ya terserah deh, pokoknya ini jumlah bloknya. Bisa C, bisa K, yang penting konsisten. Ini faktor A, faktor B, ini level untuk bloknya, jumlah bloknya. Ini adalah blockingnya di sini. Di model kita ini ada error. Ini adalah treatment. Ini adalah trend min. Oke. Mu adalah overall mean effect. Ada di sini ya ternyata. Efek dari level ke I, faktor A, level ke J, faktor B, interaksi AB, IJ. Ini adalah efek dari blok ke K. Blok sejumlah K level. Dan ini adalah random error component. Within a block, the order in which the treatment combination are run and completely randomized. Dalam satu blok, dia harus di random dalam pengambilan datanya. Oke. Gimana formulanya? Jadi berubah sedikit sih. Berubahnya adalah tadi kan blok itu mengurangi siapa ya? Blocking ini sebenarnya ngambil jatahnya siapa sih? Sebelum ada blocking kan dia cuma ada mu, tau beta sama error kan? Lahirlah si blok. Blok ini lahir dari mana kira-kira? Lahir ngambil mengurangi sum of square-nya siapa? SS error Pak. Ya. Sini ya. Saudaraannya dia sama error. Kalau tadi treatment yang one way kan treatmentnya kita breakdown jadi gini. Tapi kalau blocking dia sebenarnya asal usulnya kalau kita nggak blocking larinya ke sini. Nanti kita bakal bingung nih kalau kita nggak lakuin blocking bisa jadi kita dapat lah errornya gede banget ya. Kok bisa? Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi tapi nggak terjamah, nggak terdeteksi. Kalau kita blocking jadi clear. Jadi bisa diklarifikasi bahwa errornya itu besar karena blockingnya signifikan, besar di blocking gitu. Makanya kalau kita blocking kita tahu nih, oh errornya sebenarnya kecil kok, karena memang ada pengaruh lain nih, yaitu di block gitu yang sebenarnya bisa kita antisipasi di awal gitu. Makanya perlu lakukan blocking. Oke. SST sama YIJK kuadrat, nih masih nggak ada beda. SSA juga sama kan, seper BN, YI titik kuadrat nggak ada beda. Ini juga sama, subtotal dikurangin A kurangin B. Nggak ada beda. Ini tambahannya. SS block itu adalah seper AB. Yang hilang apanya? N-nya. Karena blok ini sebenarnya ngambil tempat si replikasi ya. Ya kan? SSN gitu kan. Sama square si replikasi. Makanya sering-sering di software itu ada centangan blok, kalau Minitab, block on replicates. Artinya kita menjadikan replikasi itu sebagai blocking. Kalau kita centang, berarti kita pakai blocking di situ dalam factorial design. Dan blockingnya dalam bentuk replikasi. Makanya dia seper AB, N-nya hilang. Y, I, titik kan 1, A, ini B. Nah ini K ini adalah bloknya. Blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Gitu. Oke. Sehingga source variation kita ada di blok, ada di A, ada di B, ada di AB, ada di error, ada total. Rumusnya tadi udah oke, sama. Ini sama-sama. Subtotal kurang A kurang B. Ini adalah sisanya. Dan ini adalah total. Kalau error, dia melekat pada N. Sorry, kalau blok melekat pada N, berarti N-1. Kalau A ya A-1, B-1. AB ya A-1 kali B-1. Error. Nah, ini berubah di sini sedikit kayaknya nih ya. Berarti errornya adalah AB dikurang 1 dikali N-1. Berubah di sininya ya. Kalau kemarin kan adalah AB dikali N-1 ya. Sekarang jadi AB-1 dikali N-1. AB-nya dikurangin 1 lagi kalau yang ada blockingnya. Jadi AB-1 dikali N-1. Kalau mau dihafalin. Kalau nggak mau dihafalin ya gampangnya hitung ini, hitung total. Error hitung AB, errornya tinggal sisanya aja. Jadi diabaikan dulu. Ini kalau udah ngomong expected ini biasanya buat random effect. MSA per MSE semua per error, AB juga per error. Blockingnya kok nggak dicari? Boleh aja sih kalau mau. Kalau penasaran, MS block per MSE nanti dicek signifikan atau enggak. Tapi kan karena kita sejatinya blocking itu adalah faktor yang nggak mau kita perhatiin, tapi dia minta perhatian. Karena dia mempengaruhi hasil. Ya, sebenarnya dia faktor pengganggu. Kita nggak tertarik pengen merhatiin dia, tapi dia minta diperhatiin. Kayak kita blocking. Kita blok aja kan gitu. Suka ada yang cocok kan. Kita suka blok kalau ada yang minta perhatiin, tapi kita nggak mau perhatiin.
blocking. Ya, MS blocking per MSE. Tapi bisa iseng-iseng kita cek, dia ngaruh nggak sih blockingnya, udah bener nggak sih, kita cek aja signifikan atau enggaknya. Kalau signifikan berarti alhamdulillah, berarti bener nih kita blocking. Langsung contoh ya, ada 2 faktor. Contoh yang berikutnya tentang meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi target dalam radar scope, dalam jangkauan radar. Ada 2 faktor yang dipakai, background noise atau ground clutter on the scope. Scope itu teleskop ya maksudnya ya. Sama tipe filternya diletakkan pada screen layarnya. Oke, ada 2, ground clutter sama tipe filter. Signalnya digunakan sebagai target into scope, berarti ini Y-nya, respon variabelnya signal. Ya, intensity of this target is increased until the operator observe it. Gitu ya. Semakin intensity dia dalam mendeteksi target itu semakin meningkat. Gimana sih? Intensity of this target is increased until the operator observes it. Maksudnya apa? Semakin dia, kalau operatornya sudah mengamati, intensity of this target itu semakin meningkat ya intensitasnya. Benar ya? Operator kalau nggak ngeliatin kan dia nggak tahu ada intensity target. Tapi ketika dia semakin mengamati, semakin lama dia mengamati layar tersebut, semakin dia bisa intens menangkap target-target yang ada di radar tersebut kan. Makanya di sini sebenarnya ada faktor operator nih. Semakin dia lama, semakin nambah intensity targetnya. Tapi semakin sebentar, semakin kecil kan gitu. Ada faktor operator yang kita sebenarnya nggak tertarik untuk melihat pengaruh dari operator ini. Makanya kita blocking. Operators juga differ in their skill and ability to use scope. Kalau orang baru, operator baru, mungkin dia nggak agak-agak abai dalam menangkap, mendetek target di radar scope tersebut. Tapi kalau dia makin jago, makin veteran, makin jago dia menangkap, kemampuannya makin meningkat dalam menangkap target dalam radar tersebut. Nah, intensity level ini menjadi respon variabel diukur. Satuannya nggak tahu saya apa, tapi ada levelnya, ada angkanya, ada kuantitatifnya 90, 86, CP2 dan seterusnya. Ini adalah angka intensity level at detection pada sebuah radar scope. Nah, tadi ada 2 faktor. Faktor pertama adalah ground clutter, ada setting 3 level kualitatif, low, medium, high. Dan ada filter tipe, filter 1, 2, 1, 2 ya. Filter tipe juga kualitatif, sama-sama kualitatif. Filter jenis 1, filter jenis 2 yang di layar tadi ini. Nah, replikasinya adalah dipisah dia jadi blocking. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Ini replikasi sebenarnya. Replikasi pertama, orang pertama. Replikasi kedua, orang operator kedua, operator ketiga, operator keempat. Sekilas kita bisa lihat dari angka-angka di sini ya, bahwa semakin ke bawah semakin tinggi ya, cenderung ya. Semakin tinggi ground clutternya, semakin tinggi daya tangkap deteksinya. Semakin filter 2 sama filter 1, kita bisa lihat filter 1 relatif lebih tinggi intensity level of detection daripada filter 2. Sekilas ya, tapi kita belum tahu berapa signifikan. Kemudian operator juga kita lihat ada perbedaan dong antara 1, 2, 3, dan 4. Yang paling jago sih kalau kelihatannya dari angka-angkanya sih 3 ini yang paling oke. Operator yang paling lihat, gede-gede semua kan daya tangkap objeknya. Sementara yang paling kecil adalah bisa dibilang misalnya kalau si 4, mungkin anak baru nih, anak magang misalnya. Jadi 3 sama 4 ada perbedaan nih antara 1, 2, 3, dan 4. 3 ini yang paling jago, 4 yang paling jelek, 1, 2 so-so lah. Nah, kita pengen lihat apakah benar ground clutter dan filter tipe ini mempengaruhi. Walaupun kita tahu perbedaan orang mempengaruhi, tapi kita blocking. Kita nggak tertarik untuk mengetahui perbedaan orang karena emang ya itu nggak bisa dikendaliin, nggak bisa dikontrol, nggak bisa diapa-apain. Tapi kan kita bisa kontrol dalam eksperimen ini dengan cara dilakukan blocking. Dapatlah angkanya, tabelnya jadi seperti ini. Benar ya? Jadi ada Y titik-titik K, berarti ini adalah buat, kalau K ini apa tadi? Blok ya. I itu adalah level A, B itu level B, I, J level B, K itu adalah level si bloknya. Jadi ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 totalnya. Ini total baris, ini total grand total, yang bawahnya total kolom. Bisa ya? Jadi total baris 1, baris A, total baris 2, total baris 3, total kolom 1, berarti ini, tambah ini kan, total kolom 1-nya. Total kolom 2-nya adalah ini, tambah ini,
tambah ini, tambah ini. Sorry, ini masih baris ketiga ya. Ini tambah yang di bawah berarti ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu yang total kolom ketika filter tipe 2. Ini total kolom ketika filter tipe 1 ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Last. Ini total blok 1, total semua. Blok 2, total semua blok 2, total semua blok 3, total semua blok 4. Di sini. Oke, masukin deh ke rumus. Dapatlah ground clutter-nya adalah sum of square sekian, filter tipenya sekian, interaksinya sekian, bloknya sekian, error sekian, totalnya sekian. Degree of freedom, ground clutter ada 3 level, berarti 3 kurang 1, 2. Oke, ada 2 level di filter tipe, 2 kurang 1, 1. GF-nya ya 2 kali 1 ya 2. Bloknya ada 4 blok, 4 operator, 4 kurang 1, 3. Totalnya ada, tadi berapa data? 1, 2, 3 kali 8, 24 ya. 24 data dikurangin 1. Ya kan? 24 kurang 1 adalah 23. Atau A dikali B dikali K ya tadi ya. A-nya ada 3 dikali 2 dikali 4. 8 kali 3, 24. Satu replikasi. Tapi replikasinya bukan satu replikasi sebenarnya. Ini udah komplit karena replikasinya dijadiin blocking. 24 kurang 1, 23. Sisanya 25. Benar ya? Ini bagi ini, 300 bagi 2, 167, 1000 bagi 1 ya 1000, 77 bagi 2, 38, 400 bagi 3, 134, 166 bagi 15, 11, udah sampai situ. FO-nya adalah 16 dibagi error, dibagi 11, 15, 1000 dibagi 11, 96, 38 dibagi 11, 343. Bloknya boleh dibagi nggak? Boleh kalau mau, tapi ini nggak dilakukan. Jadi ini dibandingin sama F. Dia pakai apa sih? 10%. 0,05 biasanya ya. 0,05. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Nah ini ada 3 nih. Ada yang 1,15. Ada yang F005, ada 2,15. Ada yang ketiga F 0,05, 3,15. Ya, tergantung ini yang mana. Kalau 2 berarti pakainya yang ini. Kalau 1 berarti bandingin sama yang ini. Kalau 3 kita bandingin sama yang ini. Ternyata hasilnya clutter sama tipe scope affect significantly ya. Ternyata ini lebih besar dari, kita cek aja nanti di tabel. Ini lebih besar, signifikan. Ini juga signifikan. Tapi ini mild interaction. 348 ini mungkin ada tapi kecil banget. Mungkin si F-stat-nya 3,2-an kali ya. Saya nggak tahu, cek aja nanti yang F005, 2, 15 ini berapa nilai F-stat-nya. Mungkin dia ada interaksi kecil. Ya. 3,68 yang F. Siap. 3,68 berarti sebenarnya nggak signifikan ya. Hampir ya. Kayak tadi ya, nyaris signifikan atau mild interaction. Karena dia lebih kecil dari ini. Tapi ketika dia pakai 10%, alfanya 0,1, berarti kan confidence-nya 90%. Ya dia jadi signifikan, jadi longgar kan, threshold-nya jadi longgar. Gitu. Blockingnya gimana? Blockingnya signifikan nggak? Coba kita cek. 134 bagi 11 kan sekitar ada kali 11 ya, 12 lah ya. Ya 12 komaan kan. Gede banget nih kayaknya nih 12 dibandingin sama kalau yang ininya 3. Yang ininya 15 ya. Gimana sih? 12. Oh 3 tadi, dibandingin sama yang 3 ya, ini buat ngecek bloknya ya. Dibandingin sama yang F005, 3, 15 berapa? 3,29. 3,29. Tahu kan, lebih besar dari 3,29 si 12 ini. Sehingga benar nih blockingnya mempengaruhi signifikan. Perbedaan operator itu ngaruh sebenarnya terhadap nilai Y, intensity of detection tadi. Tapi karena kita blocking, kita nggak peduli. Kita nggak kita follow up lah. Ya udahlah, kalau orangnya beda kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kita nggak bisa rekrut orang yang jago doang. Pasti kan ada learning curve-nya kan kalau orang. Kita kasih kesempatan untuk yang baru untuk belajar supaya jadi jago kan gitu. Ya, ada pertanyaan? Ini yang blocking. Selesai. Pas ya. Lewat dikit aja jam 12 ya. Lewat 5 menit. Ada pertanyaan nggak? Atau yang ini didiskusikan? Pak. Selesai untuk materi general. Pak, mau tanya. Silakan. Pak. Ya. Kan kalau misalkan
Berarti kan blocking itu kan yang nggak bisa dikontrol ya Pak ya? Bisa. Maksudnya kan kalau nggak bisa dikontrol pakai ANCOVA. Kalau blocking itu kita tahu dan kita bisa kontrol, makanya kita blocking. Nah, kalau misalkan di soal tadi kan blockingnya kan operator. Itu bisa nggak kalau misalkan blockingnya itu yang bagian filternya gitu? Filter kan kita tertarik ingin, bukan noise inspector, justru emang faktor yang kita ingin teliti. Jangan jadi blocking. Kalau blocking itu noise inspector, faktor pengganggu yang kita nggak tertarik menelitinya. Kayak faktor operator kita nggak tertarik. Pasti ada perbedaan nih, kayaknya ada perbedaan, tapi kita nggak pingin mengambil keputusan dari perbedaan operator. Gimana coba rekomendasinya kalau kita jadiin operator yang berbeda itu sebagai faktor? Apakah kita bakal ngerekrut orang yang jago aja? Kan nggak bisa kayak gitu di dunia nyatanya kan. Tapi dia mempengaruhi, maka kita blocking. Karena dia faktor pengganggu. Noise inspector. Dia bisa dikontrol nggak? Bisa. Dalam eksperimen kita ya maksudnya ya. Dikontrol dalam artian di eksperimen kita bisa dikendaliin nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara di blocking. Yang nggak bisa dikontrol mah berarti kita pakai ANCOVA. Karena dia faktor pengganggu, tapi kita nggak bisa kendaliin. Kita pakai ANCOVA. Iya Pak, oke. Makasih Pak. Siap. Your device battery is low. Tablet driver. Yang mana? Laptopnya Bapak. Laptop saya masih penuh. Oh, iya. Wacomnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Tugas sudah ada yang ngumpulin? Kumpulin kemana, Pak? Tugas dikumpulin, Pak. Dikumpulin dong. Masa nggak dikumpulin? Gak ada tugas, Pak. Hah? Tugas apa, Pak? Tugas laporan akhir. Oh, ada PR ya kita ya? Kemarin ya? Laporan akhir. Laporan akhir bukannya akhir semester, Pak, ngumpulinnya? Iya, emang. Siapa tahu ada yang mengumpulin sekarang. Nggak ada ya? Terapi. Bikin panik aja, Pak. Rajin, Pak. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya boleh. Oh, kemarin ada PR yang normality sama residual itu ya? Nggak sempat kita bahas nih. Ntar aja lah kapan-kapan. Tugas besar dikerjakan bebas ya. Boleh pakai Minitab, boleh pakai Design Expert, boleh pakai SPSS, boleh pakai yang kemarin saya tunjukin, Real Start kalau bisa. Ya. Boleh tanya lagi, Pak, untuk tugas. Untuk tugas kemarin kan saya tanya ke Bapak kalau kita pakai simulasi kan nggak apa-apa istilahnya. Kalau istilahnya kita cuma pengen optimasi VRP pakai algoritma genetika, nah kita DOE itu buat setting parameter yang paling bagus. Ya. Nah, itu nanti kita waktu nge-run kan ada random number kan Pak. Itu random number itu nggak di blocking nggak apa-apa ya Pak? Soalnya kan random number pasti beda semua kan? Iya, random number beda semua. Terserah, itu nggak apa-apa. Random number kira-kira noise inspector atau bukan? Kalau noise inspector ya di blocking. Enggak sih Pak, kalau menurut saya. Kalau bukan ya enggak, ya terserah, coba diskusikan, ntar kita lihat. Apa jadi faktor atau bukan? Faktor bukan. Soalnya yang jadi faktor itu cuma random number buat apa? Buat solusi awal ya? Iya, kan buat solusi awal kita ngerandom, Pak. Ya, gimana tuh? Coba dipikirin buat eksperimennya gimana tuh memperlakukan si random number sebagai faktor kah atau sebagai blocking kah atau apa? Kalau dari jurnal yang tak baca-baca enggak, iya Pak. Sumonggo, kalau emang enggak. Yang penting ada dalilnya. Oh, ya udah, penting ada dalilnya ya Pak. Oke, siap. Coba dianalisis aja, ntar kita bahas. Kayaknya saya ada ide, jadi laporan akhir dikumpul dalam bentuk paper format IEEE ya, tinggal di searching ada kok template-nya. Setiap conference IEEE atau di website IEEE-nya dia punya template papernya, pakai itu buat laporan. Tapi karena ini saya jadi kepikir ada presentasi juga kayaknya buat tahun ini deh. Jadi presentasi kelompok, nggak usah lama-lama, presentasinya 10 menit maksimal 7, termasuk tanya jawab. Itu buat nilai tugasnya atau ininya gitu. Ya, jadi mungkin siapin 2 itu sih antara papernya dan PPT-nya. PPT-nya di presentasinya pakai Zoom aja ganti-gantian. Terserah nanti presentasinya mau ditonton rame-rame atau mau eksklusif, tertutup, diserahkan ke adat istiadat setempat aja. Siapa? Ya. Kelompok berapa orang? 5 orang ya? 5.
Ya 5, Pak. Berarti ada sekitar 6 kelompok ya. Bisa lah kita atur nanti jadwal ininya. Oke? 7 kelompok, Pak. 7 ya, siap. Nggak apa-apa. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, udah jam 1 ada kuliah lagi? Masih? Tidak, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut lagi nih. Kita kejar. SPL ada, Pak. Ada ya? Ya wes lah, nggak usah. Kita istirahat dulu. Terima kasih kalau gitu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat bersantap siang kalau lagi makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat-sehat semua. Amin, amin. Amin.